Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang di program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Muda untuk Indonesia dan juga Pijar TV yang akan ditayangkan di aplikasi GoPlay dan juga akan ditayangkan di YouTube channel dari Muda TV dan juga Pijar TV. Apa itu program Titik Koma? Program Titik Koma adalah sebuah program di mana kita akan mendengar kisah dari orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang pernah berada di fase kehidupan yang mereka merasa mereka ada dalam fase titik atau titik menyerah dalam kehidupan mereka. Tetapi puji Tuhan, mereka menemukan kebenaran. Ternyata apa yang mereka anggap titik, Tuhan masih melihatnya sebagai sebuah fase atau kejadian yang koma. Yang berarti masih ada pengharapan, Tuhan belum menyerah. Dan hari ini, gua Riko Karangetang gak sendirian. Gua hari ini bersama gue Devi Indah, dan pastinya Kariko kita juga nggak berdua doang di sini karena kita akan ngajak ngobrol salah satu sahabat kita di Muda, kesayangan kita banget. Yang luar biasa akan membagikan hidupnya hari ini, yaitu adalah Oyo. Hai. Oyo itu nama panggilan ya Dev ya? Yeah. Mungkin Oyo bisa memperkenalkan nama lengkapnya dan juga sekarang Oyo itu kesibukannya apa? Oke, nama lengkapnya ya Atioso Trinugroho. Oyo tuh biasa dipanggil, dari kecil aja aku emang dipanggil Oyo. Oh, kirain nama panggung bukannya? Enggak, emang gimana nih? Mohon maaf. Itu nama panggilan aja, jadi nama lengkapku sendiri Atioso Trinugroho. Kesibukanku kalau sekarang aku kerja di satu yayasan, namanya Yayasan Rumah Doa Bagi Bangsa. Dia menaungi beberapa pergerakan, salah satunya Jakarta House of Prayer dan gedung kita namanya Life Center. Di situ aku sekarang kerja, bisa dibilang ya full timer juga lah di situ ya, sama bareng Dedi Muda gitu. Oke. Sebagai di Muda sebagai? Aku ada di tim pastoral di penggembalaan untuk tim praise and worship-nya ya. Yes, dan juga worship pastornya Muda nih. Keren ya. Aduh. Sampai grogi loh. Rebah tas aku. Oke, thank you banget hari ini udah mau cerita-cerita, berbagi sama sahabat Pijar yang hari ini juga lagi menyaksikan nih. Dan tema kita itu adalah hidup setengah mati. Jadi maunya hidup atau mati, atau kenapa setengah mati? Kayaknya sesusah itu hidupnya Oyo ya. Iya, makanya kita hari ini mau denger Dev. Yes. Apa maksud dari hidup setengah mati? Gimana yuk? Oke, kalau dari judulnya hidup setengah mati itu sebenarnya kan kebagi antara hidup tapi setengah mati. Maksudnya hidup tapi setengahnya mati gitu. Jadi ceritanya dulunya tuh aku tuh mencoba mencari apa ya. Aku punya jati diri lah. Aku di keluarga kan ngelihat bapak, ngelihat kakak adik aku, mereka punya masa depan kayaknya bagus-bagus nih, orang-orangnya mantep-mantep gitu. Terus aku kayak jadi ngerasa kayak gue butuh something untuk diakui lah. Akhirnya aku mencoba menjalani hidup dengan membuat aku punya identitas sendiri lah. Dulu aku pengen banget jadi rockstar sebenarnya gitu. Nah terus pada akhirnya aku menjalani kehidupan dengan dulu ada satu temanku yang ngasih statement gini. Yuk kalau lu mau jadi rockstar, sebelum jadi rockstar lu harus hidup layaknya rockstar. Gitu. Nah itu gue pegang. Gue musisi kan dulu, jadi gue pengen banget nih jadi rockstar di panggung besar, terus orang teriak-teriak waktu gue lagi main musik. Akhirnya gue adaptasikan kehidupan rockstar, bukan pas di panggung atau pas di musiknya. Gue lihat justru mereka punya cara nongkrong, mereka punya cara bergaul. Gaya hidupnya berarti ya? Bener, dan pada saat itu gue lebih fokus di apa yang mereka lakukan, yang kayak mereka punya mabuk-mabukannya lah, entah ngerokoknya lah atau nggak tinggal tidur nggak pulang itu gue coba gue pengen gue hidupin biar gue kayak anaknya gaul banget, rockstar banget. Tapi itu cuma pemahaman gue, padahal nggak semua rockstar juga gitu sih. Yang akhirnya seiring berjalannya waktu
gue mulai manggung-manggung gitu ya. Terus mulai masuk ke industri musik, gue jadi session player. Dulu juga salah satu yang bawa gue sampai di titik itu tuh sahabat gue juga, namanya Valdi. Dia yang kenalin gue masuk sama timnya salah satu penyanyi di Indonesia namanya Petra Siombing. Gue mulailah berkarir di situ. Tapi karena gue punya kerinduan menjadi rockstar tuh kayak pokoknya ini kayaknya step awal nih gue jadi rockstar. Gue pokoknya harus punya karir dan pergaulan yang bagus nih di musik. Akhirnya gue mencoba menghidupi pergaulannya tapi pakai pemikiran gue juga sih. Jadi gue nggak menyalahkan pergaulan gue tapi caranya gue aja. Gue nemplok sana kalau mereka lagi nggak tidur gue ikutan nggak tidur. Besoknya gue ketemu sama yang ini gue ya udah belum tidur juga gue lanjutin. Gue lagi mabok di sana besok paginya gue lanjut kuliah gue sambil mabok lagi. Pokoknya biar kelihatan kayak rockstar banget lah. Mereka jomblo, lu jomblo juga. Iya lagi. Jangan dong. Nah, jadi gue waktu itu jomblo deh akhirnya. Terus pada akhirnya gue terus berjalan, masih manggung-manggung juga bareng sama teman-teman yang lain. Sampai satu momen tuh gue sakit. Gue sakit. Gara-gara gaya hidup yang gak bagus itu tuh. Menurut gue dan kalau dari apa yang gue tahu dan dari gue obrolin sama dokter, aku rasa itu akumulasi semua sih. Jadi ada satu momen yang waktu itu memang aku manggung ada latihan tapi beberapa hari aku tuh benar-benar kayak bukan yang nggak tidur sama sekali, paling tidur cuma 2-3 jam. Habis itu mau tidur mabok, pas mau berangkat ke kampus udah dulu tuh aku suka taruh botol minuman di bawah jok mobil. Jadi di situ terciptalah satu menu minuman hangat karena bawa jok mobil. Nah terus setiap kali mau berangkat kampus aku ambil gitu buat konsumsi aja di jalan. Nah terus itu berlangsung beberapa hari sampai satu momen aku sebenarnya nggak sadar-sadar amat aku sakit. Terus sakit panas berhari-hari, dibawa ke dokter, sama dokter juga cuma ini ya udahlah nggak ada apa-apa kok cuma panas biasa. Udah minum obat, masih berlanjut selama 2 minggu seperti itu. Terus sampai akhirnya di satu momen akhirnya jatuh juga. Waktu itu lagi mau pulang ke rumah dari kampus, aku mimisan dari kurang lebih jam 2:30-3 siang. Karena itu lagi jalan pulang dari kampus sambil nyetir mobil itu. Sampai jam 5 lah dia nggak berhenti. Iya. Nah dari situ sampai rumah aku tergeletak di kasur benar-benar lemas banget. Karena nunggu bapak ibu pulang, mereka masih kerja waktu itu. Terus pas pulang barulah akhirnya bilang sama bapak, itu badan udah kayak keluar ruam-ruam gitu, kita ke rumah sakit. Pas dicek trombosit aku tinggal 11.000 dan kondisinya aku nggak sadar waktu itu kok bisa sampai segitu. Barulah habis itu aku masuk di rumah sakit. Di situ 20 hari di rumah sakit, nggak ada perkembangan sampai akhirnya keluar. Baru ketahuan deh di situ diagnosanya aku kenapa. Ternyata aku waktu itu kena autoimun. Nah di titik itu aku ngerasa kayak beres. Karir gue kelar. Itu kenapa aku ngelihat hidup setengah mati itu karena dulu aku mencoba mencari dan mengidentifikasi dan mendefinisikan kehidupan aku sendiri. Aku merasa ini caranya aku buat menemukan hidup. Sampai akhirnya ternyata itu yang benar-benar bawa aku sampai di titik beneran bukan cuma setengah mati sih, beneran hampir mati. Gitu sih. Situasi titik yang Oyo rasakan bukan hanya sekedar penyakit sebenarnya. Tadi tentang masa depan, Oyo juga merasa bahwa udah tuntas nih, kayaknya ini udah selesai nih. Iya, kehilangan mimpi lo kan. Pastinya sebenarnya ngerusak mimpi sendiri sih karena pada momen itu bisa dibilang lowest point karena nggak cuma bukan cuma kehilangan daya untuk berjuang untuk sembuh, tapi waktu itu juga kehilangan karir. Sempat berapa bulan, 8 bulan kali nganggur, nggak ada kerjaan gitu, nggak ada panggung. Padahal waktu itu emang lagi getol-getolnya pengennya manggung aja terus gitu. Wow. Nah, yuk gini, pasti ada alasan ya kenapa Oyo melakukan itu. Tadi beberapa Oyo sudah sampaikan. Nah kira-kira ada pesan-pesan kebohongan yang Oyo percaya sehingga Oyo melakukan itu. Misalnya yang tadi ya, Oyo punya gaya hidup yang gak baik. Nah kira-kira apa sih yang Oyo rasakan? Tadi Oyo juga sempat bilang sebenarnya Oyo melihat kok kakaknya ya, saudaranya, orang tuanya kok kayaknya oke nih, sedangkan gue begini nih. Nah kira-kira ada pesan-pesan kebohongan apa yang men-trigger Oyo akhirnya melakukan kebiasaan atau gaya hidup yang gak baik itu, Yo? Nah sebenarnya ini banyak hal yang waktu dulu terjadi gak aku sadari. Yang kayaknya gak penting, tapi ini jadi
penting banget. Itu kenapa aku rasa kalau aku waktu itu udah kenal Tuhan mungkin ini nggak terjadi. Jadi ada beberapa ya, salah satunya mungkin yang membuat aku secara kesadar sekarang berpikir kayak kocak banget sih Yo, masa gitu amat bisa sampai ke situ. Karena dulu aku punya temen waktu SMP, dia tuh pernah ngomong gini sebenarnya. Yo lo anak ketiga kan Yo? Iya anak ketiga, sama gue juga. Nah terus kenapa? Anak ketiga tuh biasanya di rumah nggak terlalu dianggap tau Yo. Kayak nggak dipikirin, mereka juga nggak pusing-pusing amat sama kita. Nah dari situ tanpa aku sadarin itu terproses gitu loh di kepala. Terus kayak masa sih? Akhirnya karena merasa apa ya, kayak kesannya di rumah pas lagi nggak diajak ngomong doang, terus aku langsung kayak mengkonfirmasi kayak emang iya sih, bener nih emang gini nih, emang anak ketiga nih kayaknya apa gua anak nggak sengaja kali ya. Apa namanya anak tengah bisa ya, kayak anak tengah. Iya mungkin, tapi waktu itu memang keadaannya kakakku kesannya kayak disayang banget di mataku waktu itu. Aku kan anak ketiga, kakakku yang kedua. Jadi sama-sama anak tengah, tapi aku ngerasa kayak gua sih dipinggirin sih ini bokap nyokap gitu. Itu salah satu yang akhirnya men-trigger aku mencari pengakuannya di luar. Jujur awalnya aku tuh bukan orang yang suka minum-minum, suka ngerokok, suka mabuk. Awalnya nggak ke situ. Cuma karena itu tadi ya pengen jadi rockstar kan. Terus kayak wah supaya gue di pergaulan nih kayak mantep lah gitu. Akhirnya udah tahu asma juga aku ngerokok aja bodo amat gitu. Semua lo ngerasa lebih keren gitu. Iya kayak terus suka buat-buat gitu kayak gue kalau batuk malah kalau ngerokok hilang batuknya. Mana ada ceritanya. Terus dikait-kaitkan lah ya, dicocokologi semuanya. Waktu alkohol pun sama. Awalnya nggak kuat minum kan, emang nggak suka minum kan. Awalnya nggak terbiasa untuk minum alkohol. Cuma karena pergaulan, mencari pengakuan di luar tadi itu, latihan. Terlatih jadi jago sekali. Terus bisa karena biasa. Nah itu yang akhirnya tanpa sadar menuntun kan. Dari gaya hidup yang kayak gitu, aku punya badan jadi waktu itu drop banget sampai akhirnya sakit itu. Tapi memang awalnya dari situ, dari hal yang mungkin aku nggak sadarin yang kayak remeh banget lah. Cuma dibilang kayak anak ketiga nggak dianggap, akhirnya aku cari pengakuan di luar. Aku cari identitasku, bentuk identitasku sendiri, aku mau diakui sebagai apa, terus di luar aku bentuk itu pengakuan dari orang lain yang kayak gitu. Kayak ya udah, karena gue mau jadi rockstar, gue lihat anak-anak yang main musik, terus mereka gini-gini ngerokok, oke gue ngerokok abis-abisan gitu. Gue orangnya totalitas emang ngerokok sekalian. Gak setengah-setengah ya? Mabuk sekalian. Berarti kalau mencintai seseorang juga totalitas dong. Beruntung banget ya jadi pacarnya Oyo ya. Totalitas dia ini. Mari kita panggilkan. Pacarnya Oyo tanpa sepengetahuan Oyo ya. Enggak. Nah, itu akhirnya berdampak juga karena gaya hidup yang gak baik, berdampak juga salah satunya yang Oyo bilang ya, ke setengah mati di area sakit itu ya, yang hampir mati. Nah Oyo boleh ceritakan gak sih separah apa sakit Oyo? Karena kalau nggak salah ya aku pernah tahu informasinya Oyo sempat tanda tangan ya persetujuan. Oh iya kalau itu iya. Karena memang keadaannya waktu itu aku masuk rumah sakit. Di dalam rumah sakit pun sebenarnya aku nggak tahu aku nih sakitnya gimana gitu. Tapi ada satu momen waktu aku ini udah yang ketiga kalinya akhirnya aku mimisan. Itu mimisan dari siang sampai sore. Gitu. Nah terus karena saking banyaknya dia punya darah ngalir lewat mulut juga kan. Karena kan dari mimisan dia keluar dari mulut juga karena dia banyak yang keluar emang bleeding. Nah terus sampai di momen itu dari rumah sakit akhirnya ambil keputusan untuk transfusi plasma. Buat masukin trombosit ke dalam. Disiapin 7 ampul. Karena waktu itu kan dari banyak lah darah yang keluar. Itu yang dalam 20 hari itu lah? Iya di dalam kurun waktu 20 hari itu. Ini bleeding yang ketiga. Waktu itu dokter udah bilang sih jangan sampai mimisan pokoknya. Ya mana gue tahu kapan mimisan kan. Terus akhirnya dia bleeding, ditransfusi plasma, baru ampul pertama badan gue justru menolak. Gue tiba-tiba satu badan bentol-bentol, badan gue gak enak banget, gue lemes banget. Jadi waktu itu akhirnya gue gak pernah lihat nyokap gue nangis. Pas itu gue lihat nyokap gue nangis. Bukan sedih, pesimis. Iya. Kalau sampai nyokap gini kok firasat gue nggak enak gitu kan saya kayak aduh nggak tahu lah. Nah Oyo udah tahu sendiri itu penyakit itu Oyo udah tahu? Belum. Belum. Nah terus akhirnya itu hari puji Tuhan berlalu, pas bangun pagi masih melek gitu kan, masih hidup. Sampai di hari ke-20 kalau nggak salah berapa belas lah, hari ke-18 mungkin bapak tuh udah
coba ini kenapa sih anak gue harus gimana gitu. Sampai akhirnya di hari ke-20 kita putuskan untuk kita coba second opinion, kita cari pengobatan dokter lain lah gimana pun caranya, karena 20 hari nggak ada perkembangan di kesehatan aku waktu itu kan. Akhirnya waktu mau keluar dari rumah sakit, dari pihak rumah sakit bilang sama bapak, ini kita cuma bisa keluarkan dengan penandatanganan surat ini yang menyatakan bahwa pihak keluarga yang bertanggung jawab atas nyawa pasien. Pihak rumah sakit tidak dapat dituntut atas apapun yang terjadi atas pasien. Nah disitulah bapak harus tanda tangan yang menyatakan ya udah kita tanggung jawab sendiri untuk keluar dari rumah sakit, kita cari pengobatan di luar rumah sakit di tempat aku dirawat waktu itu. Kayak dengan kata lain tuh lagi dibilang emang udah titik nih. Iya, Udah titik nih, kayak ya nggak mau tanggung jawab kalau memang terjadi udah selesai dan segala macam ya. Betul. Udah semuanya keputusan dari keluarga. Karena waktu itu kan posisinya dari rumah sakit bilang juga jangan sampai mimisan. Ternyata bentuk benturan apapun sekecil apapun tuh emang punya potensi jadi bleeding. Oke. Karena posisi kan waktu itu trombosit rendah banget. Dari 11.000 turun 6.000, turun 3.000, naik sedikit di 9.000, turun lagi jadi 7.000, turun lagi jadi segitu-segitu muternya. Gitu. Makanya waktu itu yang kayak tadi Kariko bilang, pada akhirnya aku keluar dari rumah sakit harus dengan menandatangani surat yang menyatakan keluarga dan aku sendiri bertanggung jawab atas nyawaku gitu. Itu bukan tanggung jawab rumah sakit. Tapi pada saat itu yuk, apa ya, seorang Oyo yang ya pengen jadi rockstar dan gaul banget kan tadi dengan segala apa yang sudah lo coba lah gitu. Tapi diperhadapkan dengan bisa dibilang ya dekat dengan kematian sih betul. Iya, dekat dengan kematian. Kok gue ketawa ya? Ada apa ya? Di situ lo masih melihat harapan gak yuk dalam hidup lo? Pada saat itu jujur enggak sih. Sejujurnya bahkan gue punya apa ya gairah untuk sembuh pun sebenarnya agak gue nggak berpikir untuk sembuh aja gitu sih sebenarnya, ya udah kayak jalan aja lah, gue juga nggak tahu sejauh apa karena pada saat itu waktu kita keluar dari rumah sakit aku juga masih belum tahu persis kan sakitnya apa sih ini sebenarnya dan harus bagaimana sih treatmentnya. Jadi sebenarnya dari situ juga kayak nggak tahu 20 hari di rumah sakit di ranjang yang sama, rasa badan tuh pikirnya kayak nggak kenapa-napa tapi kondisi kesehatannya nggak naik-naik gitu. Trombosit segitu-segitu dan tiap hari waktu di report trombositnya segini nih, wah puji Tuhan naik, besoknya turun lagi, turun 10.000 gitu. Itu tuh rasanya kayak ini mau sampai kapan sih gini-gini terus Diagnosa dokter ya. terus. Karena even waktu udah keluar dari rumah sakit pun kita terapi pengobatan itu ada momen memang ini kalau bukan bapak mungkin aku udah nyerah aja gitu ya. Ada satu momen aku sampai frustasi minum obat. Aku frustrasi banget minum obat karena gak ada perubahan juga gitu rasanya. Terus aku satu momen di rumah tuh ngomong, "Udahlah, mau mati juga mati ya, bodo amat lah, gak sembuh-sembuh juga. Ini mau sampai kapan minum obat?" Sedangkan efek samping obatnya juga aku gak suka. Ini kan ada selulit di mana-mana, dulu sendi sakit-sakit. Nah, jadi di situ juga udah ngerasa kayak udahlah, males lah gitu. Putus sampai asa ya. bener sampai bapak yang ngomong jangan gitulah, yuk kita pelan-pelan coba gitu, semangat aja. Tapi nggak pernah lihat bapak kayak gitu kan. Bapak tuh orangnya soalnya kan selalu kelihatan strong banget gitu. Tapi di momen itu juga yang ngubahin pandangan aku yang tadinya itu. Betul. Yang ngelihat kayak aku nggak disayang, ternyata enggak segitunya juga. Emang aku aja sih yang kurang ajar. Dan sekarang kita melihat Oyo nih sehat banget ya. Sehat banget ya. Terlalu sehat. Kita bisa melihat nih, maksudnya kehidupannya Oyo, lu sehat, diberikan kesehatan sama Tuhan dan bahkan lu bisa melayani dan banyak banget orang-orang yang terberkati sama apa yang lo lakukan kan Yo. Apa yang jadi titik balik lo Yo? Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan lo sehingga ya bisa kita bilang lu ada di sini sekarang karena Tuhan kan. Padahal sebenarnya kemarin tuh udah kayak titik, tapi ternyata masih ada harapan nih. Harapan yang luar biasa banget kita lihat sekarang. Oke, kalau ngomongin apa yang Tuhan lakukan ya menurutku sih yang Alkitab bilang Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, benar-benar literally segala sesuatu karena perjumpaan aku sama Tuhan yang aku yakin, yang aku percaya justru terjadi di tempat dimana sebenarnya aku nggak percaya Tuhan bekerja di situ. Aku dari kecil ke gereja, gitu. Aku dari kecil beribadah, tapi aku nggak percaya Tuhan yang nyembuhin secara supranatural, Tuhan yang nyentuh orang secara pribadi, Tuhan yang bekerja secara nyata. Jadi dulu tuh pikiran aku Tuhan tuh kalau kerja tuh misterius aja lah.
ya udah apa yang ada kayak udahlah terserah Tuhan, pokoknya yang penting tugasku berdoa ke gereja, nanti Tuhan yang berkatin. Jadi aku nggak punya iman untuk kayak Tuhan yang akan sembuhkan gitu. Nah justru perjumpaan yang ngubahin aku banget ada di situ, di momen dimana aku keluar dari rumah sakit, di situ kehilangan kerjaan, di situ aku nggak ada yang, bukan nggak ada sih mungkin ya, karena life must goes on kan. Jadi semua orang kayak waktu itu Petra juga berjalan dengan drummer yang lain pada waktu itu. Jadi aku memang lagi absen tuh, nggak ada kerjaan sama sekali. Terus aku juga kayak mau cari tempat apa reguleran juga kayaknya nggak ada nih anak-anak. Lebih nggak ada yang mau nerima ya? Kasian banget, belum jadi rockstar udah mau mati. Sedih ya, niatnya jadi rockstar belum sempet terkenal, belum gimana malah udah diperhadapkan sama situasi itu. Nah itu aku benar-benar momen yang putus asa banget sampai cuma ada satu tempat yang waktu itu siap untuk menerima permainanku yang luar biasa sekali. Mungkin kalau aku ada rekaman waktu aku habis sembuh terus main drum waktu itu, aku sendiri mungkin agak nggak suka ya lihat aku main drum gitu. Temponya kemana-mana, main sambil nahan sakit yang jadinya mainnya berantakan, yang mainnya kacau. Buat aku ya normal juga sih kalau panggung profesional nggak berani ambil resiko untuk aku main di situ. Tapi waktu itu Kak Meko, Kak Radit sama teman-teman di Muda masih percayakan aku untuk pelayanan lah waktu itu di situ. Aku diajakin untuk main drum, pelayanan di musik untuk Supernatural Kids Academy dulu, itu program gereja waktu itu. Betul. Kita ngelayanin anak-anak kecil lah, ada waktu itu Zuzu Zera juga masih Zera masih 3 tahun. Iya masih kecil sekali ya ampun, sekarang udah pada main PS. Nah itu di situ pas lagi pelayanan aku curhat lah sama beberapa kakak-kakak di situ kan, aku cerita. Iya kemarin habis kontrol kan, dulu seminggu sekali aku pasti ke dokter spesialis untuk ngecek memang kan. Terus dokternya udah bilang ini efek samping obatnya emang keras, makanya bla 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 bla. Sampai pas main aku mulai ngerasain. Lagi main drum dulu ya. Yang sakit banget tuh di sini dulu. Sini sama di pergelangan. Itu sakit sama dulu beberapa kali ankle sih, tapi yang ankle nggak terlalu gimana, tapi yang di tangan berasa sakit. Terus aku bilang sama kakak senior yang waktu itu ada di situ, akhirnya pas kita habis present worship di depan gitu ya, terus tiba-tiba dia bilang gini, adik-adik kita panggil Kak Oyo yuk untuk turun ke depan gitu kan. Terus akhirnya aku turun lah itu nurut, aku kan cuma kayak ya gitu kan, belum pada saat itu aku nggak punya iman atau kepercayaan kalau Tuhan pasti sembuhkan dengan cara itu. Berdoa sih berdoa, tapi kalau berdoanya dulu kan cuma kayak sera-sera. Kalau jadi ya jadi aja, kalau enggak ya enggak gitu. Aku enggak berpegang yang kayak iya Tuhan pasti sembuhkan sih. Sampai waktu itu aku rasa ini imannya mereka sih, bukan iman gue yang akhirnya bahwa aku ngalami perjumpaan sama Tuhan lewat kesembuhan. Jadi waktu itu aku disuruh duduk biasa gitu ya, di bawah di lantai. Sendi-sendi aku tuh dipegangin sama anak-anak kecil, itu lucu-lucu banget. Terus doanya juga cuma sambil dituntun gitu. Tuhan Yesus sembuhin Om Oyo, kasihan Om Oyo sakit gitu. Doanya tuh lucu banget, masih doa-doa anak kecil. Bukan doa yang kayak wah nobel banget lah doanya, enggak, doa anak kecil aja gitu. Pas habis didoain memang aku nggak ngalamin yang langsung, wih gila gue fresh banget, nggak gitu. Tapi setelah didoain itu aku ada jadwal untuk cek tulang kan memang, untuk foto ronsen. Terus waktu itu harus cek jantung karena aku juga sempat kayak katanya ada pengentalan lah di jantung. Terus akhirnya waktu lagi cek ronsen yang tulang, hasilnya keluar, puji Tuhannya tulangku tuh tidak ada masalah sama sekali. Tulangku tuh benar-benar nggak ada yang katanya pengeroposan atau pengapuran atau apa gitu. Memang waktu itu diagnosanya dokter ke situ dan dari apa yang aku rasa dia arahkannya ke situ. Tapi puji Tuhan itu nggak terjadi lah. Aku punya tulang masih normal banget lah, masih fit banget untuk bisa ngelanjutin kehidupan. Di situ aku ngalamin perjumpaan yang menurut aku bisa aku bilang perjumpaan real yang pertama lewat apa yang Tuhan kerjakan di hidup aku. Nah mulai dari situlah sebenarnya aku baru punya lebih ke belum bertobat-tobat amat sih kayaknya ya. Masih yang penting yang jelas aku punya pengharapan yang baru lah. Aku ngerasa masih ada harapan, gue masih sembuh nih. Masih ada koma ya. Iya, tadinya udah gue yang mau kasih titik sendiri. Tapi masih dikasih koma lah, dalam artian masih dikasih jalan lagi. Dengan kalau tulang gue aman berarti gue main drum aman nih. Ya udah.
aku jalan main drum karena sebelumnya aku kan ceknya di 3 dokter. Dokter yang satu masih observasi terus, dokter kedua ngomongnya udah kayak udah nih lu gak boleh kegiatan berat-berat lagi lah gitu kan. Udah jangan main drum, jangan olahraga di luar, jangan kena matahari. Udah kayak vampir kan jadinya malah gue. Terus nah di dokter yang ketiga ini dia ngomongnya emang lebih belak-belakan lah. Dia ngomong terang-terangan cuma bilang lu mau lanjut atau mau mati. Ngomongnya gitu enak karena dia cerita dia punya pasien yang umurnya masih belasan tahun, perempuan, menolak pengobatan yang waktu itu aku jalanin. Jadi setiap kali jadwal dia minum obatnya dibuang di belakang lemari. Baru ketahuannya waktu habis anak itu meninggal, ibunya lagi beresin kamar, nemu obat-obat itu di belakang lemari. Nah disitulah aku kayak cuma ya udahlah minum obat, taat, dan pelan-pelan perjumpaan demi perjumpaan itu yang aku alamin sama Tuhan. Tadi lewat kesembuhan, nah perubahan hidup dan pilihannya juga sebenarnya progresif, nggak langsungan. Tapi dari awal aku punya pengharapan sampai perjumpaan demi perjumpaan itu yang ngubahin aku sih sebenarnya. Dan aku ngerasa di situ Tuhan masih kasih pengharapan buat aku. Wow, berawal dari nggak punya harapan, menemukan harapan melalui tadi ya perpanjangan tangan Tuhan melalui anak kecil. Itu keren banget sih. Nah sampai sekarang kita lihat dampak dari Oyo kepada kita semua juga itu luar biasa ya. Karena tadi proses bagaimana Tuhan bekerja yang tadi ya melalui Oyo taat aja ya udah ikut waktu disuruh untuk jadi drummer ya udah deh walaupun main pas-pasan ternyata di situ ada anak kecil yang mendoakan Oyo dan Tuhan sembuhkan Oyo sampai sekarang ya. Kalau kita lihat di Alkitab juga ada kisah tentang 5 roti dan 2 ikan gak sih? Bahwa jawaban buat banyak orang datang dari ketaatan satu orang yaitu anak kecil yang mungkin gak dianggap. Sama juga waktu anak kecil Zera, anak-anaknya Pastor Radit, anak-anaknya Mama Jo waktu itu masih kecil aku ada di situ soalnya kebetulan. Oh iya. Mereka cuma doain Tuhan sembuhin Om Oyo kasihan. Kita nggak tahu. Tapi dari iman dari anak-anak kecil dari orang yang bersama dengan Oyo membuat Oyo mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Nah karena mengalami hal itu Yo, kira-kira ada pesan-pesan kebenaran apa yang mengubah cara pandang Oyo? Yang dulunya Oyo tadi Oyo bilang Oyo merasa kayaknya nggak dicintai di gue. Kayaknya gue gak punya pengharapan nih. Kira-kira setelah perjumpaan dengan Tuhan yang pertama tadi dan perjalanan Oyo bersama dengan Tuhan, hal-hal apa yang membuat Oyo sampai sekarang tetap berada di tempat di mana boleh dibilang melayani banyak orang. Bahkan mimpinya dari rockstar berubah kan sekarang menjadi pakai rok mini, enggak dong. Nah, jadi rockstar, iya juga. Iya lagi. Dari rockstar sekarang Oyo melalui kehidupan Oyo memberkati banyak orang dengan suara Oyo menyembah Tuhan, menciptakan lagu dan juga Oyo berkhotbah. Nah, kira-kira kebenaran apa yang Oyo sampai saat ini pegang banget ya? Kebenaran kalau gue tuh sebenarnya segitu dikasihi dan gue nggak butuh mencari identitas gue di mana-mana sih. Ada hal yang Tuhan udah kasih dengan cuma-cuma, dengan gratis yang harusnya nggak gue sia-siakan, yaitu siapa gue di matanya dia. Jadi gue nggak perlu coba cari pengakuan untuk diakui, bahkan Tuhan udah lihat gue sebagai anaknya dia. Itu yang benar-benar menurut aku pribadi ya itu ngubahin banget sih. Dan itu nggak cuma terlihat dari kayak kalau orang bilang hubungan yang kayak cuma di dalam kamar terus Tuhan yang ngomong langsung, enggak, dari orang-orang di sekitar itu. Di situ pelan-pelan justru selubung-selubungnya kebuka dari waktu awal aku ngerasa Tuhan sebenarnya sayang banget sama aku. Karena beberapa teman-teman waktu ketemu ada yang ngomong, gila Tuhan sayang banget sih sama lu. Kalau lu punya titik udah sampai situ harusnya lu kelar sih. Dulu yang ngomong gitu dekanku di kampus. Lah kan dia dekan ya, gak ada urusannya, tapi dia aja ngomong gitu. Terus dari beberapa teman-teman juga kayak salah satunya ya pasti ya Meko pasti, Valdi juga yang waktu udah hilang kerjaan sampai akhirnya aku balik di tim itu yang sebenarnya bawa aku ke tempat itu kan juga si Valdi ya waktu itu. Jadi memang aku ngelihat cintanya Tuhan lewat orang-orang di sekitar aku tuh kayak nyata banget. Dan waktu aku waktu ketemu sama teman-teman di Muda dengan keadaan aku yang kayak gitu, aku nggak dipandang kayak orang gagal aja gitu. Aku ngelihat orang-orang tuh di luar masih banyak yang sayang sama aku. Dan aku ngelihat itu cintanya Tuhan tuh yang segitu besarnya sih. Dan dimana Tuhan nggak pernah berubah dari awal dia bilang sayang sama aku. Buktinya dia mati gantiin tempatku. Sampai aku jatuh terus aku coba bangkit lagi. Aku masih balik-balik lagi ke situ. Tuhan nggak berubah gitu. Dia tetap Tuhan yang sayang sama aku. Tuhan yang masih kasih aku kesempatan selama aku masih bernafas.
Tuhan yang nggak berhenti untuk kasih aku harapan di depan yang aku percaya itu pasti untuk kemuliaan nama Tuhan lah. Dan buat aku orang yang tadinya cari pengakuan, ikut-ikutan biar kelihatan keren, terus sampai akhirnya gagal, ngerasa udah nggak ada harapan, terus coba untuk bangkit dan tiap hari cuma ngerasa kayak setiap masih buka mata bernafas cuma nginget, oh iya Tuhan tuh masih baik banget sih. Harusnya gue udah gak ngerasain ini nih, tapi Tuhan masih sayang sama gue. Aku rasa itu satu kebenaran yang gak bisa digantikan sama apapun juga sih. Kebenaran yang mungkin buat orang klise ya. Atau buat orang kayak, gitu doang yuk. Iya tahu Tuhan baik lah, iyalah Tuhan sayang. Tapi di titik dimana aku ngerasain Tuhan benar-benar sayang, bukan cuma sekedar aku tahu Tuhan sayang, itu yang ngebedain banget sih. Dimana aku ngalami kebaikannya Tuhan. Aku nggak ngajarin supaya kalian buat kita semua yang dengar mungkin juga supaya jatuh dulu yang hancur biar ngerasain. Enggak. Tapi maksud aku di momen kita benar-benar aku ngalamin secara langsung di dalam hidupku segitu baiknya Tuhan. Gimana Tuhan nggak lihat aku sebagai produk gagal, tapi sebagai anak yang Dia sayangi. Itu sangat ngubahin aku banget sih. Dan itu yang buat aku ngerasa kayak ada loh satu pribadi yang dia nggak cari pengakuan sama apa yang dia buat. Dia cuma simply mati di atas kayu salib, terus tebus hidup gua. Waktu gua nggak menghargai itu, dia pun tetap sayang sama gua. Kayaknya itu nggak ada alasan yang lebih baik selain gue serahkan hidup gue juga sih sama dia. Why not gitu. Meskipun perjalanannya juga nggak semulus itu. Banyak hal yang aku pribadi harus fight untuk benar-benar fokus cuma sama Tuhan. Kikis aku punya kemauan dan gantikan sama apa yang Tuhan rindukan. Itu setiap hari perjalanannya. Dengan nginget segitu Tuhan sayang sama aku. Gimana Dia panggil nama aku, dia panggil aku anaknya, Dia percayakan aku banyak hal. Di situ aku ngerasa kayak ini kasih yang nggak pernah gue dapet di dunia aja sih. Itu sih. Karena selama ini kan kita suka kayak take things for granted gitu. Setuju. Kalau kita bangun pagi hari ya udah it's just another day. Tapi dari ceritanya Oyo gue belajar banget sih. Waktu kayaknya justru bangun di pagi hari itu adalah satu mukjizat. Masih hidup. Itu artinya Tuhan memang masih kasih kita kesempatan untuk kita berubah, untuk kita ngalamin encounter sama Tuhan, berjumpa sama Tuhan. Jadi kayak janganlah lagi kita menyanyiakan kalau kita masih bangun pagi hari ini, sahabat pijar yang lagi menyaksikan ini sekarang, itu tuh berarti itu bukan sesuatu hal yang kita sepelekan. Betul. Benar. Tapi itu benar-benar kesempatan buat kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa Tuhan kayak mengirim kita ada di dunia ini sekarang. Bahkan nafas kehidupan yang kita hela, nafas kehidupan yang kita hela ini sebenarnya bukti bahwa Tuhan belum menyerah gak sih? Iya. Ya bahwa orang ada kecenderungan mengukur berkat mujizat dari terobosan yang besar. Padahal waktu kita masih bisa menghela nafas kita, bukti bahwa Tuhan belum menyerah dan itu juga berkat dan juga mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Wow, keren banget ya. Yuk, boleh kasih ini kali ya, closing statement karena mungkin di sini ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang mungkin mereka sedang dalam posisi mau menyerah. Mereka ada dalam fase titiknya mereka kayak nggak punya pengharapan. Nah mungkin Oyo bisa sampaikan sesuatu buat mereka yuk. Iya, ini buat aku juga pesan yang setiap hari masih aku selalu aku bantu diriku untuk ingat bahwa setiap kali kita masih buka mata pagi hari, masih hirup oksigen belum dibiayain, masih gratis, berarti Tuhan juga cintanya belum selesai. Kalau cintanya Tuhan belum selesai, ceritanya Tuhan juga belum selesai. Betul. Jadi jangan selesaikan ceritanya Tuhan dengan cerita kita. Karena kalau memang kehendak Tuhan yang harus jadi, ya kita jangan bikin-bikin kehendak kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin rasanya kayak mau nyerah, atau yang kayaknya udah hidupnya udah gak ada harapan, ingat aja ada satu pribadi yang udah mati di kayu salib, gantiin posisi kesuraman kita, supaya kita yang harusnya nggak punya pengharapan ini hidup di dalam pengharapan, karena ada satu pribadi yang udah siapkan sebenarnya di depan buat kita semua satu hari depan yang penuh pengharapan. Cuma perkaranya adalah gimana kita sekarang arahin, kita punya pikiran, kita punya mata, kita punya hati, setiap harinya kita latih untuk fokus sama Tuhan. Kita buka firman Tuhan bukan supaya dapat berkat, tapi supaya kita ketemu sama pribadinya Dia. Supaya kita sadar
Karena menyadari itu penting. Kalau Tuhan ada sama kita, Tuhan masih sayang sama kita, Tuhan masih cinta sama kita, dan Tuhan masih punya cerita sama kita. Supaya kita juga meresponi kasih itu dengan kasih kita sama Dia. Nanti itu yang bantu kita untuk ngeluap kemana-mana, dan biar Tuhan yang bawa kita berjalan kemanapun. Tenang aja, pengharapan kita bukan di tangan kita sendiri tapi di tangan Tuhan. Itu sih paling yang bisa. Nah yuk, gue tergerak. Boleh gak sih Oyo untuk berdoa? Boleh Bang. Ya jadi mungkin yang saat ini sedang menonton ada orang-orang yang tadi ya kehilangan pengharapan yuk. Mereka ada di satu fase di mana mereka udah kayak ya udahlah. Yang tadi Oyo bilang, ya gue aja yang titikin deh. Karena udah putus asa banget. Nah hari ini dengan mungkin ya nanti Oyo akan berdoa semuanya kembali lagi kepada tracknya Tuhan, jalannya Tuhan. Karena kita percaya ada kuasa dalam doa ini. Ya, mungkin Oyo boleh minta kesediaannya untuk berdoa? Boleh. Yuk kita satu dalam doa. Sahabat-sahabat pijar juga yang menyaksikan boleh buka hatinya, kita sama-sama mau terima kebaikan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah yang sangat berlimpah yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Bersyukur buat pribadi Roh Kudus yang gak pernah tinggalkan kami biar sedetik pun di dalam langkah kehidupan kami. Bapa, kami tahu, kami percaya bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran Tuhan gak bisa diganggu gugat. Dan dimanapun kami melihat jalan yang buntu, kalau kami lihat Tuhan, kami gak perlu khawatir karena Tuhan adalah jalan. Tuhan, kami mau taruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Seperti firman Tuhan bilang, buat kami jangan melihat ke zaman yang telah lalu, karena Tuhan membuat jalan di padang belantara dan sungai di padang gurun. Tuhan yang membuat hal-hal yang mustahil menjadi terjadi Tuhan. Menjadi mungkin Tuhan. Tuhan adalah Allah yang membuka jalan di mana kami gak bisa lihat jalan. Karena Tuhan adalah jalan kehidupan kami. So aku berdoa untuk setiap kami Tuhan yang mengalami masa di mana kami ngelihat gak ada pengharapan. Ajar kami sekalipun kami gak lihat ada pengharapan, sekalipun kami gak lihat jalan. Kasih kami mata, hati dan pikiran yang tetap bisa melihat kalau Tuhan ada. Dan itu udah lebih dari cukup. Kami boleh gak berhasil melihat berkatnya Tuhan. Kami boleh gagal melihat pengharapan di depan mata kami, tapi jangan sampai kami gagal melihat Tuhan, melihat pribadinya Tuhan di hidup kami. So aku berdoa Tuhan untuk hati-hati yang lagi keras, yang lagi serong, hari ini Tuhan kembalikan. Tuhan yang kejar karena firman Tuhan bilang dimanapun kami berada Tuhan ada. Jadi di dalam kejatuhan kami pun Tuhan gak tinggalkan. So Tuhan bantu kami untuk terus sadar bahwa Tuhan masih pegang tangan kami. Tuhan masih ada sama kami. Tuhan terus berjalan sama kami. Dan gak ada manusia yang bisa kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma dengan pegang tangan kami untuk terus berjalan. Tuhan, kami mau punya satu poros ini Tuhan. Yaitu berserah, percaya waktu Tuhan pasti akan terjadi. Apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Dan kami mau taruh segala pengharapan kami hanya di tangan-Mu. Aku berdoa Tuhan, hari ini segala kebuntuan Tuhan yang kasih pencerahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami yang lesu, Tuhan yang berikan semangat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang sama Engkau. Terima kasih Tuhan, dimuliakan nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Thank you buat Sama-sama. waktunya. Devi, sedikit mungkin kamu bisa merangkum dari obrolan kita yang sangat apa ya hari ini ya. Kita kayak dikuatkan kembali, diingatkan kembali dengan kisah kehidupan Oyo. Devi mungkin bisa merangkum singkat apa yang kita pelajari hari ini, Dev? Kalau hari ini aku menyadari dari ceritanya Oyo bahwa perubahan pengertian itu punya buah jadi perubahan pilihan. Jadi waktu Oyo ada pilihan-pilihan yang dulu ya bisa kita bilang ya sia-sia, ya bodoh lah ya, bodoh banget ya. Enak banget kayaknya ngomong bodoh. Itu lebih ke mengatai ya, mengatai ya. Tapi gue melihat, maksudnya gue sebagai orang yang melihat juga gimana apa ya pilihan-pilihan yang Oyo sekarang ambil itu adalah dari pengertian-pengertian yang baru yang Oyo dapatlah dari Tuhan, dari perjalanan bersama Tuhan. Gak cuma sekali kan, tapi dalam perjalanannya itu. Jadi aku percaya sih yang namanya pertobatan itu pasti akan ada buah pertobatan. Yes. Wow.
Keren banget. Nah, kalau dari aku gini, buat teman-teman semua, waktu kita menyadari ternyata masih ada nafas yang kita hela. Artinya Tuhan belum menyerah. Bahkan kalau dalam kehidupan kita menemukan titik menyerah. Ingat baik-baik, itu adalah waktunya mungkin kita mau berserah sama Tuhan. Itu waktu dimana kita harus sadar. Tadi Oyo bilang bahwa kita harus menyadari bahwa ya pada akhirnya dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan kehendak Tuhanlah yang harus terlaksana. Artinya gaya hidup berserah itu jangan tunggu waktu menyerah. Tapi kalau hari ini teman-teman semua ada dalam titik menyerah, ayo berserah. Karena Tuhan belum berhenti bekerja. Dia mau bawa kita kembali kepada rencananya. Sekian dari kita pada sesi titik koma hari ini. Ini seru banget deh, aku sampai speechless. Parah, nggak nyangka ya ternyata Oyo seru juga ceritanya. Iya seru juga. Terima kasih loh. Oke, terima kasih banget buat teman-teman sahabat Tijar yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kita juga mau bilang thank you khususnya buat Merch by Muda nih yang kasih kita merchandise keren banget. Thank you so much Merch by Muda. Boleh dicek aja langsung ke Instagramnya Merch by Muda. Dan thank you juga buat sofa yang tadi nih sofa kejujuran ya. Karena bisa mengulik Oyo dan membuat Oyo tuh makin luar biasa. Thank you banget buat Antik Mebel. So terima kasih banget udah support program Titik Koma hari ini. Sampai jumpa di episode Titik Koma selanjutnya. Ingat baik-baik, jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Bye-bye. Bye, God bless.